Bab 1221. Bab 1221, Mayat Wanita Nomor 7. Seperti yang kau tahu, posisi peti mati gantung pertama lebih rendah. Kami menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 jam. Lin Chengye melanjutkan, setelah itu, aku mengemudikan perahu kembali ke galangan kapal sendirian dan menyembunyikannya di tempat yang lebih tersembunyi. Kemudian, masalah ini dianggap selesai. Yue Yongnian mengatakan kepadaku bahwa roh jahat dari peti mati gantung itu bekerja secara perlahan. Tidak akan ada perubahan yang kentara pada tahap awal, dan baru akan ada efeknya pada tahap selanjutnya. Itulah sebabnya kamu menyuruhku menunggu dengan sabar. Katanya. Jadi kamu tidak punya kecurigaan apapun saat itu. Zhao Yu bertanya, apakah kamu pernah berpikir dari mana mayat itu akan berasal? Ya, Lin Chengye mengakui. Tapi, mereka semua mayat. Kenapa aku harus begitu peduli? Selama mereka tidak membunuh orang, tidak apa-apa, kan? Zhao Yu mengerutkan kening. Dia ingin memberitahu Lin Chengye tentang kecelakaan mobil geng Yai, tetapi agar tidak mengganggu Lin Chengye, dia terus bertanya, lalu, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, kenang Lin Chengye. Setelah itu, mayat-mayat berdatangan satu demi satu. Tidak lama kemudian, Yue Yongnian akan menelepon saya dan memberitahu saya tentang operasi tersebut. Beberapa kali pertama juga sangat lancar, dan Lin Chengye cemberut dan berkata, ketika tubuh ketiga selesai, adikku benar-benar jatuh sakit parah. Dia pergi ke rumah sakit swasta di Xiakou dan tinggal di sana selama sebulan. Ketika saya berbicara dengan perusahaan, dia mengaku bahwa dia sedang tidak enak badan dan sedang memulihkan diri. Tetapi saya merasa bahwa dia jarang melakukan ini sebelumnya. Dia pasti sangat sakit. Saya juga sudah mengirim orang untuk mencari tahu, kata Lin Chengye. Namun, tindakan pengamanan adik perempuan saya sangat ketat, dan kami sama sekali tidak dapat menemukan apapun. Kalian tidak tahu ini, tetapi meskipun adikku berusia 66 tahun, dia memperhatikan kesehatannya dan berolahraga, jadi tubuhnya selalu dalam kondisi yang sangat baik. Lin Chengye berkata, saat itu, aku tidak ragu bahwa peti mati gantung bintang 7 pasti berperan. Jadi, aku menjadi sangat cemas dan ingin segera bertindak. Aku mendesak Yue Yongnian untuk segera mengambil mayatnya dan menenangkan adikku. Tapi, cucu ini sangat malang. Dia tidak dapat menemukanku selama lebih dari sebulan. Dia melihat adikku keluar dari rumah sakit, dan kemudian dia dapat melahirkan naga dan harimau dan memamerkan kekuatannya lagi. Setelah aku mendesaknya beberapa kali, dia mengatakan kepadaku bahwa berita tentang penjualan mayat terlalu ketat dan ada kekurangan mayat. Lin Chengye melambaikan tangannya dengan marah. Baru setelah aku membanting mejanya dan berkata bahwa aku akan membayar 5 juta untuk mayat yang tersisa, dia baru setuju. Para penyihir Feng Shui ini sebenarnya tidak berbeda dengan pedagang berhati hitam. Mereka juga sangat rakus sehingga mereka memakan orang tanpa mengeluarkan email protected, akeong tanda pagar persen, bahasa daerah setempat yang mengutuk. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah semuanya berjalan lancar? Zhao Yu bertanya lagi. Apakah berjalan lancar? Lin Chengye segera menyelesaikan kalimatnya dan menggelengkan kepalanya. Lancar apa? Jika berjalan lancar, apakah kita harus bicara seperti ini? Saya ingin tahu. Mayat kelima dan keenam, tanya Zhao Yu. Apakah kedua mayat ini ditempatkan di peti mati gantung pada hari yang sama? Lin Chengye terkejut. Bagaimana kau tahu? Memang benar. Jika bukan karena ini, kami tidak akan begitu sibuk di sungai pasir putih sepanjang malam. Pada akhirnya, hari sudah fajar, dan kami sangat takut. Kalau begitu ceritakan padaku detail kejadian hari itu. Perintah Zhao Yu. Hari itu sama seperti hari-hari lainnya. Yue Yongnian memberitahu saya tentang kedatangan jenazah dan meminta saya untuk berlayar ke Wuking terlebih dahulu, kenang Lin Chengye. Namun, ketika saya tiba di tempat saya menerima barang, saya tidak melihat seorang pun. Saya menunggu lama sebelum Yue Yongnian menelepon saya. Dia ingin aku membayarnya tambahan 5 juta. Dia bilang ada mayat tambahan hari ini, jadi kita bisa mempercepat kemajuan. Pak Polisi, saya kan pengusaha.
Waktu saya dengar ini, saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya tidak jadi memberi mereka uang, tapi menundanya dan membicarakannya nanti. Mereka tidak punya pilihan lain, jadi kami bertemu malam itu. Mereka menunjukkan dua mayat itu kepada saya, lalu kami kembali ke rencana awal. Karena kami harus berhadapan dengan dua mayat sekaligus, kami sibuk untuk waktu yang lama malam itu, tapi, kata Lin Chengye. Saat itu, aku menyadari sesuatu. Wajah Yue Yongnian dan yang lainnya gelap sepanjang waktu, seolah-olah mereka gugup akan sesuatu. Jadi, pertama kali saya ragu dengan mereka, saya menggunakan alasan ada masalah dengan rekening saya dan tidak memberikan 5 juta itu. Saya berjanji kepada mereka bahwa jika masalah ini berhasil diselesaikan, mereka tidak hanya akan membayar 5 juta, tetapi mereka juga akan membayar 100 juta tanpa dikurangi 1 sen pun. Juga, aku terus mengawasi mereka. Sejak hari itu, aku mengirim pengawalku untuk mengikuti mereka guna memastikan mereka tidak akan mencoba mencuri uang dan melarikan diri. Begitu saja, selama 2 minggu ke depan, kata Lin Chengye dengan muram, saya telah menunggu jenazah terakhir tiba. Pada saat ini, saudara perempuan saya dirawat di rumah sakit untuk kedua kalinya. Jika Tuan Yue dapat membantuku menangani mayat terakhir, adikku akan benar-benar tamat. Dia menghela napas dan berkata, lebih dari setengah bulan kemudian, mayatnya tidak kunjung datang, tetapi berita besar datang. Peti mati gantung ditemukan. Hahaha, dia tertawa histeris. Hidup adikku benar-benar sulit. Tampaknya doa-doanya di masa lalu jauh lebih kuat daripada roh-roh jahat di pihakku. Hehe. Dia tertawa frustrasi dan berkata, kalau begitu, aku akan terima takdirku. Saat itu, anak buahku melaporkan kepadaku bahwa Yue Yongnian ingin melarikan diri setelah mendengar berita tentang peti mati gantung. Jadi, aku mengirim seseorang untuk mengundang mereka ke kapal pesiarku. Tapi, Lin Chengye berkata, aku tidak menculikmu. Aku benar-benar mengundangmu ke sini. Sejujurnya, meskipun peti mati gantung telah terungkap, aku masih tidak meragukan Tuan Yue dan peti mati gantung Seven Stars. Akeong novel bin et Akeong. Saya hanya berpikir bahwa hidup saudara perempuan saya sulit dan hidup saya tidak. Saya bahkan berdiskusi dengan guru untuk melihat apakah dia dapat memikirkan cara untuk mengubah nasib saya sehingga saya dapat melampaui saudara perempuan saya. Tentu saja, saya seorang pengusaha. Saya tidak mencapai tujuan saya, jadi mereka mengambil begitu banyak uang saya. Bukankah mereka setidaknya harus mengembalikannya kepada saya? Lin Chengye mencibir, itu sebabnya saya mengundang mereka ke kapal pesiar saya untuk membahas hal-hal ini. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada pengawalku. Atau, dia menunjuk ke arah wanita-wanita cantik dan berkata, model-model ini bisa bersaksi. Namun, iblis itu 10 kaki lebih tinggi dari Taois. Yue Yongnian, bajingan itu. Lin Chengye tiba-tiba mengutuk, aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mengirim seseorang untuk menyamar sebagai polisi dan membawa pergi dirinya sendiri. Kau tidak tahu betapa hebatnya polisi dalam berakting. Mereka mengatakan bahwa Yue Yongnian adalah seorang penipu dan bahwa dia sudah dicari ketika dia berada di Yuesu. Mereka mengatakannya dengan sangat kejam. Dan kemudian, tunggu, Zhao Yu tidak tahan lagi. Dia meraih lengan Lin Chengye dan bertanya dengan keras, kembalilah ke apa yang baru saja kau katakan. Apakah kau pikir aku bodoh? Ada 7 mayat gadis di 7 peti mati gantung itu, teriak Zhao Yu. Tapi kamu bilang kamu hanya menaruh 6 mayat. Lalu, dari mana mayat yang terakhir itu berasal? Bab 1222. Bab 1222, siapa mayat wanita itu? Hei! Bisakah kalian turun dari atas? Pada saat ini, beberapa petugas pemadam kebakaran datang dari bawah kapal pesiar. Mereka bertanya kepada Zhao Yu, yang berada di dek, di mana tangganya. Lin Chengye menunjuk ke sisi tempat kapal pesiar dan villa itu bertabrakan. Maksudnya tangga itu ada di sisi itu dan tidak ada jalan untuk turun sekarang. Lalu, bisakah kalian melihat ke tempat di mana rumah itu terhubung? Apakah ada jalan keluar? Tanya orang-orang di bawah. Tunggu,
Tunggu sebentar. Lin Chengye tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, jadi dia segera bertanya kepada Zhao Yu, petugas polisi, bisakah Anda menjelaskan lebih spesifik? Apa maksud Anda dengan 7 gadis? Jumlah mereka hanya 6 orang. Apa untungnya aku berbohong padamu? Zhao Yu terkejut. Ada 7 mayat gadis di kamar mayat polisi, dan masing-masing dikeluarkan dari peti mati gantung. Bagaimana ini bisa salah? Tidak mungkin. Lin Chengye menghitung dengan jarinya dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Mengenai yang ketujuh, mereka bahkan belum memberitahuku. Biar aku tanya, apa urutan kalian meletakkan mayat-mayat di peti mati gantung? Tanya Zhao Yu. Dalam urutannya, Lin Chengye berpikir sejenak dan menjawab, dari kiri ke kanan. Pada akhirnya, peti mati yang digantung paling atas tertinggal, peti mati terakhir dari bintang biduk. Peti mati dengan gantung tertinggi. Dube, Zhao Yu menggambar di udara dengan jarinya dan berkata, itu mayat wanita nomor 7. Mungkinkah kalian tidak membunuh mayat wanita nomor 7? Apa maksudmu dengan mayat wanita nomor 7? Lin Chengye bingung. Aku hanya tahu bahwa ketika kita membuka setiap peti mati, semuanya kosong. Tapi kita benar-benar belum punya waktu untuk membuka peti mati tertinggi. Sebelumnya, kami hanya menggunakan tangga itu untuk eksperimen guna memverifikasi ketinggian, tetapi kami belum pernah menyentuhnya. Pikirkanlah, Yue Yongnian berbohong kepadaku. 7 peti mati gantung bintang itu semua tipuannya. Jika dia sudah mengumpulkan ke-7 mayat itu, dia mungkin akan kabur membawa uang itu. Di mana aku bisa menemukannya? Itu benar. Zhao Yu kemudian teringat bahwa dia juga memiliki keraguan yang sama sebelumnya. Karena ke-7 mayat itu telah ditempatkan, bukankah penipu itu sudah melarikan diri sejak lama? Bagaimana dia bisa menunggu sampai mayat dalam peti mati gantung ditemukan sebelum melarikan diri? Mungkinkah apa yang dikatakan Lin Chengye itu benar? Mereka benar-benar belum mendapatkan mayat ke-7. Lalu, siapakah mayat wanita nomor 7 ini? Tiba-tiba, Zhao Yu teringat semua yang terjadi pada tubuhnya. Identitas mayat perempuan nomor 7 belum dikonfirmasi, dan dia tidak tercantum dalam daftar orang yang dicari di krematorium. Mayat perempuan nomor 7 tidak memakai riasan apapun, dan warna pakaiannya berbeda dengan mayat perempuan lainnya. Yang terpenting adalah bahwa karakter kelahiran Lin Chaofeng tidak ditemukan pada pakaian mayat wanita nomor 7. Selain itu, mayat wanita tersebut menghasilkan lilin mayat terbanyak. Mengingat rincian ini, Zhao Yu semakin yakin bahwa mayat wanita nomor 7 tidak berasal dari seri yang sama dengan 6 mayat wanita lainnya. Lalu, siapakah gadis Ying Luo ini? Dan kapan dia ditempatkan di peti mati gantung? Jadi itu bukan mimpi. Pada saat ini, paman yang sedang mandi akhirnya terbangun dari mimpinya dan berkata kepada wanita-wanita cantik itu, jadi, rumahku, ayo, rumahku. Setelah itu, dia terhuyung-huyung keluar dari kolam dan melihat ke bawah dengan tangannya di pagar. Dia terkejut melihat bahwa dia berada di sebuah kapal pesiar besar. Wus! Ketika orang-orang yang menonton keributan di bawah melihat seorang paman telanjang muncul di kapal pesiar, terjadilah keributan. Ini kapal pesiar. Namun, pamannya sama sekali tidak menyadari dan memasang ekspresi tercengang di wajahnya. Apakah kapal pesiar itu kandas? Tapi, pantainya tepat di depan. Apakah Anda memundurkan gigi? Atau, berkat kegaduhan sang paman, dan daerah sekelilingnya menjadi ramai. Lin Chengye tidak punya pilihan selain mendekati Zhao Yu dan berkata dengan keras, petugas polisi, Anda harus menyelidiki ini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi pada mayat wanita ke-7. Lebih baik aku menunggu sampai aku menangkap Yue Yongnian dan bertanya pada bajingan itu dengan benar. Dia menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Siapa yang tahu trik apa yang akan dia lakukan kali ini? Apakah karena teknik kebencian kemenangan akan segera berakhir, dan dia ingin menggunakan mayat itu untuk melakukan sesuatu? Akeong novel bin et Akeong. Contohnya, ketika kami bersiap untuk meletakkan jenazah terakhir, kami menemukan seseorang di dalam peti mati.
Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk membodohi saya dengan mengatakan bahwa semuanya adalah takdir, mengatakan bahwa saya tidak boleh menyentuh saudara perempuan saya dan sebagainya, dan meminta saya untuk berhenti. Orang licik ini terlalu jahat. Benarkah? Zhao Yu memikirkannya dengan saksama, tetapi dia merasa itu bukan seperti yang dibayangkan Lin Chengye. Peti mati gantung ketujuh tingginya lebih dari 40 meter. Tanpa tangga dan kapal kargo Lin Chengye, apa yang akan mereka lakukan? Jika mayat ketujuh tidak ada hubungannya dengan Yue Yongnian, maka masalah ini akan berbeda sifatnya. Polisi. Lin Chengye berkata dengan cemas, sekarang aku tahu aku salah. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu. Aku hanya ingin bertanya, tentang peti mati gantung 7 bintang, apakah aku melakukan dosa besar? Apakah aku akan masuk penjara? Lin Chengye dengan gugup meraba-raba ponselnya dan berkata, kalau begitu, aku harus menghubungi pengacaraku. Ada sesuatu yang kuharap kau bisa mengerti. Aku juga korban. Aku ditipu oleh bajingan Yue Yongnian, mereka adalah pelaku utamanya. Tinggalkan kata-katamu untuk kantor polisi. Zhao Yu masih memikirkan masalah mayat wanita nomor 7, jadi dia segera memberitahu Lin Chengye, mayat Yue Yongnian tidak dibeli, tetapi dicuri dari krematorium. Sebagai penjual, kamu pasti tidak akan bisa lolos dari hukuman. Apa? Krematorium? Lin Chengye terkejut. Apa kau bercanda? Bagaimana mungkin krematorium mencuri mayat? Bukankah polisi akan mengetahuinya? Apakah anggota keluarga almarhum itu bodoh? Polisi. Ia cepat-cepat mengatupkan kedua tangannya dan memohon, kamu harus menolongku. Meskipun aku menghabiskan uang untuk membeli mayat, aku tidak tahu dari mana asalnya. Yang bersalah, apakah masih orang itu, Yue Yongnian? Sudahlah, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Kamu masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Jika kamu tidak punya niat buruk, bagaimana mungkin kamu bisa menyebabkan begitu banyak masalah? Aku tidak mencoba menakut-nakutimu. Mata Zhao Yu membelalak. Berdasarkan apa yang telah kau lakukan, aku bisa menuntutmu atas pembunuhan. Dan, tahukah kau bagaimana mayat ke-6 tiba-tiba muncul hari itu? Kalau begitu, kemungkinan besar Yue Yongnian begitu bernafsu mencari uang hingga dia sengaja menabrak seorang gadis tak bersalah dengan mobilnya. Hah! Mendengar ini, Lin Chengye merasa seperti tersambar petir. Dia mencengkeram jantungnya dan jatuh terduduk di dek, bergumam, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Didi. Pada saat itu, ponsel Zhao Yu berdering. Setelah mengangkat telepon, suara gembira Zeng terdengar dari telepon. Ketua tim, kami telah menangkap Yue Yongnian dan gengnya. Jumlah mereka ada 10 orang, termasuk mereka yang menyamar sebagai polisi. Bagus. Hebat sekali. Zhao Yu menghela napas lega. Tapi, kata Zeng Ke, aku baru saja memastikan bahwa Bai Lang, yang berada di krematorium, tidak ada di antara mereka. Oh, Zhao Yu buru-buru memberi perintah, lalu cepat tanyakan pada Yue Yongnian, apakah dia tahu di mana Bai Lang bersembunyi. Tanyakan juga padanya apakah dia punya kaki tangan lain. Kalau ada, segera tangkap dia. Bab 1223. Bab 1223, apakah ada hubungannya dengan dia? Matahari akhirnya terbenam di Cakrawala, dan bumi pun gelap gulita. Karena khawatir villa paman yang sedang mandi itu tidak akan kuat menahan beban dan akan runtuh, Zhao Yu dan yang lainnya tidak masuk ke dalam rumah dengan gegabah. Akhirnya, mereka turun dari kapal pesiar dengan selamat melalui tangga tali yang dibawa petugas pemadam kebakaran. Petugas polisi setempat telah menunggu lama. Begitu Lin Chengye mendarat, mereka membawanya ke mobil polisi dan mengawalnya ke kantor polisi Fulai, Akeong Novel bin et Akeong. Zhao Yu tetap di tempatnya dan melakukan serah terima sederhana dengan petugas polisi yang bertugas menangani kecelakaan tersebut, sambil menjelaskan keseluruhan cerita dengan jelas. Meskipun kapal pesiar itu telah menyebabkan banyak kerusakan, untungnya, tidak ada korban jiwa. Menurut polisi pantai, pengawal Lin Chengye, yang telah melompat ke laut lebih awal, semuanya diselamatkan dengan selamat. Jadi, perihal kapal pesiar itu, Zhao Yu tidak ada sangkut pautnya dengan hal itu.
Zhao Yu menemukan mobil polisi dan melaju ke kantor polisi Fulai untuk menyelesaikan kasus tersebut. Begitu dia masuk mobil, dia menerima berita terbaru dari Zheng Ke. Ketua tim, Zheng Ke melaporkan, polisi pantai telah menangkap kapten kapal pesiar. Lin Chengye benar, pria itu memang disuap oleh Yue Yongnian. Namun, mereka memiliki perbedaan dalam pelaksanaan rencana tersebut. Niat awal Yue Yongnian adalah dia takut rencananya berpura-pura menjadi polisi akan gagal, jadi dia menyuap kaptennya. Jika saatnya tiba, jika Lin Chengye ingin menyakiti mereka, suruh kapten menabrakkan kapal ke daratan dan menciptakan kekacauan. Lalu, gunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, kapten salah paham, kata Zheng Ke. Rencana Yue Yongnian berhasil, tetapi kapten khawatir dia akan terbongkar, jadi dia mengunci kemudi, meninggalkan kapal, dan melarikan diri. Kapten mengatakan bahwa dia tidak menyangka akibatnya akan seserius itu. Dia hampir menabrak kapal dan sekarang ketakutan setengah mati. Baiklah, jangan khawatir tentang ini untuk saat ini, desak Zhao Yu. Aku sudah bilang padamu untuk bertanya tentang Yue Yongnian. Apakah dia sudah memberitahumu? Ya, dia mengakui bahwa mereka telah bersekongkol untuk menipu Lin Chengye dari peti mati gantung, jawab Zheng Ke. Tapi, dia mengatakan bahwa desain asli dari peti mati gantung 7 bintang itu semua adalah hasil karya Bailang. Itu bukan hasil karya asli Yue Yongnian. Apa, Bailang? Zhao Yu terkejut, itu dia. Ya, kata Zheng Ke. Idenya sederhana, tetapi sebagian besar detailnya dipikirkan oleh Yue Yongnian dan yang lainnya. Kelompok orang ini adalah organisasi penipuan yang berpengalaman dengan pembagian kerja yang tertib. Meskipun mereka belum sepenuhnya mengaku, ini seharusnya bukan pertama kalinya bagi mereka. Bagaimana dengan Bailang? Tanyanya. Zhao Yu bertanya. Yue Yongnian berkata bahwa Bailang menghilang setelah peti mati gantung itu terbongkar. Mereka mencoba menghubungi Bailang, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Zheng Ke menjawab, saat itu, Yue Yongnian dan yang lainnya juga ingin melarikan diri, tetapi mereka dihentikan oleh anak buah Lin Chengye. Itulah sebabnya mereka dibawa ke kapal pesiar. Saat ini, Yue Yongnian telah memberitahu kami beberapa kemungkinan lokasi yang dituju Bailang. Kami telah mengirim orang untuk mencarinya. Dia juga mengatakan bahwa seluruh gengnya masih di sini, dan kami sudah menangkap mereka semua. Hanya Bailang yang lolos. Oh, entah mengapa, ketika Zhao Yu mendengar berita itu, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Benar, ada hal lain yang sangat penting yang juga dijelaskan Yue Yongnian. Tentang mayat wanita nomor 6, Geng Yai, kata Zheng Ke. Yue Yongnian mengatakan bahwa gadis itu seharusnya dibunuh oleh Bailang. Oh, benarkah? Meskipun Zhao Yu sudah meramalkan hal ini, dia masih terkejut dengan hasilnya. Ya, benar. Apa yang dikatakan Yue Yongnian sama dengan apa yang kita analisis sebelumnya, Zheng Ke berkata cepat. Bailang sudah merencanakan ini sejak lama. Dia mengintai di rumah duka sejak lama dan merusak insinerator. Kemudian, setelah mereka memasang jebakan untuk Lin Chengye, Bailang mulai mengangkut mayat-mayat itu satu persatu. Yue Yongnian mengatakan bahwa Bailang selalu bertindak sendirian di rumah duka dan tidak memiliki kaki tangan lain. Awalnya, mereka sangat sukses pada beberapa kali pertama. Zheng Ke melanjutkan, tetapi malam itu, ketika kami bersiap untuk memindahkan mayat nomor 5, terjadi kecelakaan. Hari itu, mereka seharusnya menyerahkan barang-barang di tepi sungai, tetapi Bailang tiba-tiba berkata bahwa dia ingin Yue Yongnian menyiapkan satu set pakaian pemakaman tambahan. Dia berkata bahwa dia memiliki mayat lain di pihaknya, jadi dia mungkin juga menjual 2 mayat kepada Lin Chengye sekaligus dan mendapat untung. Namun, setelah serah terima, Yue Yongnian menemukan bahwa mayat baru itu berlumuran darah. Jelas itu bukan dari rumah duka. Setelah itu, di bawah interogasi berulang-ulang dari Yue Yongnian dan yang lainnya, Bailang akhirnya mengakui bahwa dia secara tidak sengaja membunuh seorang gadis kecil di jalan, dan itulah sebabnya ada mayat tambahan. Saat itu, mereka sempat bertengkar hebat. Yue Yongnian menolak menggunakan jasad gadis yang dipukul dan dibunuh itu.
Ia khawatir peti mati gantung itu akan terbongkar di kemudian hari, dan akan berujung pada penyelidikan polisi. Namun, Bai Lang bersikeras dan mengancam Yue Yongnian dan yang lainnya. Jika mereka tidak setuju, dia akan membocorkan rahasianya dan semua orang akan mati bersama. Begitu saja, Yue Yongnian tidak punya pilihan selain memanggil Lin Chengye. Apa yang terjadi setelah itu, Zhao Yu pada dasarnya mengerti dari Lin Chengye, jadi dia dengan cepat beralih ke pertanyaan penting berikutnya. Zheng Ke, apa yang dikatakan Yue Yongnian tentang mayat wanita nomor 7? Aku sudah memberitahunya, tapi dia tidak percaya. Zheng Ke juga bingung. Yue Yongnian dan kaki tangannya semuanya mengaku telah membantu Lin Chengye menempatkan total 6 mayat, dan yang ketujuh jelas tidak ada. Mereka juga tidak tahu dari mana mayat ketujuh itu berasal. Lalu, apakah mereka menyentuh peti mati gantung ketujuh? Tanya Zhao Yu. Tidak, aku tidak melakukannya. Kata Zheng Ke, mereka sangat yakin bahwa mereka tidak pernah menyentuh peti mati yang digantung paling tinggi. Mereka semua tidak percaya. Kau benar-benar tidak tahu. Zhao Yu mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Masalah ini seharusnya sudah sangat pasti, tetapi waktunya terlalu sempit. Kita masih di atas speedboat dan belum sampai ke daratan. Zheng Ke berkata, Ketua tim, saat kita sampai di daratan nanti, Cui dan aku akan menanyakan semuanya secara terperinci. Aku akan segera melapor kepadamu jika ada situasi baru. Baiklah, hati-hati. Zhao Yu segera menutup telepon. Saat ini mobil polisi yang ditumpanginya sudah meninggalkan kawasan villa dan berada di jalan raya. Langit telah berubah gelap, dan lampu jalan di kedua sisi jembatan layang menyala tepat waktu. Di bawah cahaya itu, pesona malam kota Fulai terungkap. Zhao Yu menarik napas dalam-dalam. Pada saat itu, dia masih merasa bahwa tampaknya ada banyak hal penting yang tersembunyi dalam kasus peti mati gantung yang belum dia temukan. Selain itu, bukan hanya mayat perempuan nomor 7 saja yang menjadi perhatian. Tampaknya ada hal lain yang mencurigakan dalam kasus itu sendiri. Titik yang mencurigakan ini, apa itu? Kemudian, Zhao Yu menjadi tenang dan mengingat kembali seluruh kejadian itu. Semakin dia mengingatnya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Mayat perempuan dalam peti mati gantung. Asal-usul peti mati gantung yang dijelaskan Presiden Pang Sihui kepadanya. Kebencian Lin Chengye terhadap saudara perempuannya. Perkataan yang diucapkan guru Yao Hong kepadanya. Tipu daya dan tipu daya Yue Yongnian, mayat perempuan nomor 7 yang tidak memiliki identitas, dan Bai Lang yang telah menghilang. Semua ini membuat Zhao Yu merasa bahwa kasus peti mati gantung itu tampaknya lebih rumit dari yang ia duga. Tampaknya ada konspirasi yang lebih besar yang tersembunyi dalam kasus aneh ini. Lalu, apa itu? Zhao Yu yakin bahwa ada kebetulan dalam segala hal, tetapi mungkinkah kasus peti mati gantung merupakan suatu kebetulan? Begitu dia memikirkan kebetulan itu, dia tidak bisa tidak memikirkan sistem keajaibannya sendiri. Lalu, heksagram Kun Kian telah berakhir. Bisakah itu berakhir sekarang? Saat dia sedang memikirkan hal ini, teleponnya tiba-tiba berdering lagi. Kali ini, bukan Zheng Ke yang menelepon, tetapi Miao Ying yang berada jauh di Xiakou. Zhao Yu tahu bahwa Miao Ying sedang mewawancarai Lin Chaofeng. Dia pasti menelepon untuk melapor kepadanya. Ketika memikirkan Lin Chaofeng, Zhao Yu tiba-tiba memiliki firasat aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah konspirasi yang baru saja dia pikirkan ada hubungannya dengan Lin Chaofeng. Bab 1224. Bab 1224, Kecelakaan yang tiba-tiba. Aku bertanya langsung padanya. Miao Ying berkata kepada Zhao Yu melalui telepon. Ternyata Lin Chaofeng memiliki penyakit yang mendasarinya, jenis penyakit ginekologis. Jadi, tentu saja dia tidak akan memberitahu semua orang. Oh, jadi begitu. Zhao Yu terkejut. Tidak heran Lin Chaofeng harus menemui dokter pribadi dan butuh waktu untuk pulih. Dan itulah sebabnya, lanjut Miao Ying, Lin Chaofeng dan pacarnya, Cui Yiwen, memiliki konflik yang sangat serius. Mereka mengira bahwa Cui Yiwen adalah orang yang telah menularkan semua penyakit ini kepadanya. Kebetulan, saat aku bertanya pada Lin Chaofeng, Cui Yiwen juga ada di sana.
Mereka berdua sedang makan di restoran barat. Mereka seharusnya masih membicarakan masalah ini, dan suasananya sangat tidak menyenangkan. Zhao Yu mendengarkan dengan saksama, tetapi dalam hatinya dia berpikir bahwa penyakit Lin Chaofeng datang pada waktu yang tepat. Mungkinkah ini tipuan yang digunakan Yue Yongnian dan yang lainnya? Atau mungkinkah Lin Chaofeng berpura-pura sakit? Mengenai peti mati gantung bintang 7, aku menyuruh Cui Yiwen pergi dan bertanya kepada Lin Chaofeng secara pribadi. Miao Ying melanjutkan, Lin Chaofeng sangat terkejut ketika mendengarnya. Dia berkata bahwa dia belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Tanya Zhao Yu. Saya perhatikan reaksinya dengan saksama. Tidak ada kekurangan. Miao Ying menjawab dengan yakin, entah dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan kasus peti mati gantung, atau tidak. Entah ketahanan mentalnya terlalu bagus, atau dia memang sudah siap. Aku bahkan menunjukkan padanya bagan kelahiran itu, kata Miao Ying. Dia tidak menyangkal bahwa Yao Hong lah yang menuliskannya untuknya, dan memang itu adalah bagan kelahirannya yang ada di kertas kuning itu. Sama seperti yang Anda dengar. Dia mengatakan bahwa Yao Hong telah menulis banyak karakter kelahiran yang mirip untuknya. Setelah menulisnya, dia menaruh semuanya di ruang belajar di rumah, dan orang-orang yang dekat dengannya berkesempatan untuk mendapatkannya. Juga, mengenai kata-kata Yao Hong, Lin Chaofeng sangat mempercayainya. Miao Ying melanjutkan, dia mengatakan kepadaku bahwa, di permukaan, Yao Hong adalah seorang master Feng Shui, tetapi pada kenyataannya, dia hanyalah teman dekatnya. Setiap kali dia menemui Yao Hong untuk menguraikan heksagram, itu lebih seperti bentuk perawatan psikologis. Dia bercerita tentang hal-hal sepele yang menyebalkan untuk menghilangkan stresnya. Zhao Yu berkata cepat, kami telah menyelidiki latar belakang Yao Hong, dan dia telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya juga bertanya tentang Master Feng Shui Kekaisaran. Miao Ying melanjutkan, Lin Chaofeng berkata bahwa sebelum dia membuat keputusan besar, dia sering pergi ke kuil Mazu di Fulai untuk meminta ramalan dari Master Zhen Jingyi. Mungkin Anda bisa pergi dan mengenal orang ini. Oh, mendengar perkataan Miao Ying, Zhao Yu tiba-tiba teringat bahwa dia belum memberitahu Miao Ying tentang Lin Chengye, Yue Yongnian, dan yang lainnya. Informasi Miao Ying masih ada pada Yao Hong. Namun, ini bukan sepenuhnya salah Zhao Yu. Sejak dia menemukan Yue Yongnian, dia selalu berada dalam situasi hidup dan mati. Zheng Ke dan Cui Lizu juga tidak tinggal diam, jadi bagaimana mungkin mereka punya waktu untuk menelepon Miao Ying? Secara logika, sekarang setelah semuanya berakhir, Zhao Yu seharusnya memberitahu Miao Ying berita terbaru. Namun, saat ini, pikiran Zhao Yu tiba-tiba melayang ke tempat lain. Ia teringat perasaan aneh yang pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkinkah ada kemungkinan lain terkait kasus peti mati gantung? Dia punya firasat bahwa penipuan peti mati gantung 7 bintang itu terlalu canggih, sampai-sampai sekelompok pembohong tidak bisa mengendalikan seluruh situasi. Lin Chengye sangat pintar, bagaimana dia bisa begitu berdedikasi pada permainan? Kecuali, orang yang mengatur ini mengenal Lin Chengye dengan sangat baik. Jadi, siapa lagi di dunia ini yang paling mengenal Lin Chengye? Aku takut, hanya dia yang mengalaminya. Oleh karena itu, Zhao Yu tidak punya pilihan lain selain mengalihkan perhatiannya kembali ke Lin Chaofeng. Wanita ini mampu mendirikan grup Yunhai, jadi dia jelas bukan wanita biasa. Dia sangat berkuasa di dunia bisnis dan pasti telah melihat terlalu banyak tipu daya dan mengetahui misterinya. Lalu, apakah itu? Seluruh kasus peti mati gantung ada hubungannya dengan Lin Chaofeng. Misalnya, Lin Chaofeng telah mengetahui rahasia Lin Chengye terlebih dahulu, lalu dengan sengaja mengungkap peti mati gantung untuk menghukum Lin Chengye. Atau mungkin, provokator dari insiden ini adalah Lin Chaofeng, dan dialah yang mengatur penipuan besar dan rumit ini. Yue Yongnian dan yang lainnya adalah mata-mata ganda, dan majikan sebenarnya adalah Lin Chaofeng. Lin Chaofeng bermain dengan kakaknya. Atau mungkin, Zhao Yu. Pada saat ini, suara Miao Ying terdengar dari telepon, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Miao, Zhao Yu bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu memakai alat penyadap?
Alat yang kuminta Zeng ke buat sebelumnya, yang bisa disambungkan. Kurasa begitu. Kau, Miao Ying tiba-tiba mengerti maksudnya. Kau tidak ingin aku membiarkan Lin Chaofeng menggunakannya, kan? Itulah yang kumaksud. Zhao Yu mengangguk. Meskipun kita tidak bisa memastikan apakah Lin Chaofeng itu nyata atau tidak, tapi dengan menggunakan benda ini. Miao Ying tampak sedikit malu. Di mana kamu sekarang? Apakah kamu masih bersama Lin Chaofeng? Zhao Yu bertanya, jika kamu merasa bersalah, biarkan Ran Tao yang melakukannya. Ran Tao tidak ada di sini, jawab Miao Ying. Aku ada di pintu masuk restoran. Tunggu sebentar, aku akan memikirkan alasan untuk kembali dulu, baru aku akan memanfaatkan kesempatan. Memanfaatkan kesempatan. Ketika Miao Ying tengah berbicara, tiba-tiba terdengar suara aneh. Hah, ada apa? Tanya Zhao Yu. Namun, Miao Ying tampaknya mengalami kecelakaan. Dia tidak menjawab, juga tidak menutup telepon. Zhao Yu mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari telepon, disertai suara langkah kaki cepat dan napas terengah-engah Miao Ying. Apa yang sedang terjadi? Zhao Yu terkejut dan segera menelepon, Meo, ada apa? Katakan sesuatu, katakan sesuatu. Pada akhirnya, bukan saja Miao Ying tidak membalas, tetapi terjadi ledakan keras di telepon, akeong novel bin et akeong. Ledakan. Yang terjadi selanjutnya adalah suara kaca pecah dan seruan banyak orang. Tidak mungkin. Jangan bergerak. Singkirkan tanganmu. Beberapa detik kemudian, suara Miao Ying terdengar dari telepon. Miao Ying mungkin sedang mengarahkan pistol ke seseorang. Kemudian, telepon itu berisik. Tampaknya ada kekacauan di pihak Miao Ying. Terdengar teriakan, suara retakan, dan teriakan minta tolong. Tusuk. 10 detik kemudian, telepon berdering, dan suara Miao Ying yang jelas terdengar. Dia tampak sedang berteriak pada seseorang. 120, apa yang kamu tunggu? Cepat panggil ambulans. Halo. Dengan sangat cepat, Miao Ying menoleh ke telepon dan bertanya, halo, Zhao Yu, apakah kamu masih di sana? Ponselnya tidak rusak, kan? Aku mendengarkan. Zhao Yu mendesaknya, aku di sini, Miao. Katakan padaku, apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Miao Ying menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebuah mobil, baru saja masuk ke restoran dan menabrak Lin Chaofeng. Pengemudinya tidak sadarkan diri. Itu Wan Bailang. Bab 1225. Bab 1225, Pengakuan Bailang. 15 menit kemudian, Zhao Yu tiba di kantor polisi Fulai, di mana ia bertemu dengan Zeng Ke dan Cui Lisu. Pada saat itu, Cui Lisu masih menginterogasi Yue Yongnian dan tersangka lainnya di ruang interogasi. Zhao Yu hendak memberitahu Zeng Ke sesuatu, tetapi Miao Ying menelepon lagi dan melaporkan situasi terkini di Xiakou. Mereka semua sudah dibawa ke rumah sakit. Aku juga sedang dalam perjalanan ke sana, Miao Ying melaporkan. Luka Bailang tidak serius. Dia seharusnya baik-baik saja. Aku sudah bekerja sama dengan polisi Xiakou untuk menangkapnya. Lalu, bagaimana dengan Lin Chaofeng? Tanya Zhao Yu. Lin Chaofeng? Miao Ying terdiam sejenak, lalu berkata, meskipun Lin Chaofeng terkena pukulan, nyawanya seharusnya tidak dalam bahaya, karena, saat dia hendak memukul, Cui Yiwen membantunya menangkis. Namun, luka Lin Chaofeng tidak ringan. Saat aku masuk untuk memeriksa, dia sudah tidak sadarkan diri. Kaki kanannya cacat karena kursi, dan ada banyak luka akibat pecahan kaca. Oh, bagaimana dengan Cui Yiwen? Zhao Yu bertanya lagi. Sulit untuk mengatakannya untuk Cui Yiwen. Bailang jelas-jelas mengincar nyawa Lin Chaofeng. Tabrakan itu sangat dahsyat. Cui Yiwen langsung tertabrak mobil. Aku takut. Sulit untuk mengatakannya. Oh, hati Zhao Yu hancur. Dia tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan berubah drastis seperti ini. Jika Bailang benar-benar ingin mengakhiri hidup Lin Chaofeng, maka kesimpulannya sebelumnya sepenuhnya salah. Lin Chaofeng tidak mungkin mengirim seseorang untuk membunuhnya, kan? Lin Chaofeng pernah bercerita kepadaku sebelumnya,
kata Miao Ying. Restoran barat itu adalah tempat di mana dia bertemu Cui Yiwen. Mereka akan pergi ke sana untuk makan kapanpun mereka punya waktu. Selain itu, posisi mereka yang tetap kebetulan berada di dekat jendela. Itulah sebabnya saya pikir Bai Lang sudah siap untuk ini. Kata Miao Ying, dia mengendarai Audi A6 hitam dengan plat nomor kota Fulai. Plat nomornya ******. Saya bertanya-tanya apakah dia mencuri mobil itu. Mendengar ini, Zhao Yu segera memberikan nomor plat kendaraan itu kepada Zheng Ke dan memintanya untuk memeriksanya. Tapi aku tidak mengerti mengapa Bai Lang ingin membunuh Lin Chaofeng. Miao Ying bingung. Mungkinkah ada semacam dendam di antara mereka? Pada saat itu, Zhao Yu melihat bahwa pihak Miao Ying sudah ditangani. Jadi dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menceritakan segalanya tentang Lin Chengye dan Yue Yongnian. Setelah Miao Ying mendengar ini, dia akhirnya mengerti cerita di baliknya dan merasa itu luar biasa. Namun, setelah Miao Ying selesai mendengarkan, dia memarahi Zhao Yu, karena Zhao Yu telah mempertaruhkan nyawanya lagi. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Bagaimana saya tahu bahwa kapal pesiar itu bisa lepas kendali? Zhao Yu dengan cepat menjelaskan, itu sudah merupakan berkah tersembunyi bahwa kita tidak menabrak kapal pesiar itu. Mengapa dimanapun kau pergi, akan selalu ada kejadian yang mengguncang bumi. Miao Ying pun tidak dapat mengerti. Kau bertanya padaku, tapi pada siapa aku harus bertanya? Zhao Yu berkata dengan polos. Baiklah, Miao Ying tidak punya pilihan selain melanjutkan diskusi. Karena Yue Yongnian dan Bai Lang bersekongkol, mungkinkah Bai Lang mengikuti perintah Yue Yongnian untuk membunuh Lin Chaofeng? Dengan cara ini, begitu Lin Chaofeng meninggal, tujuan Lin Chengye akan tercapai, dan dia akan dengan patuh menyerahkan hadiah 100 juta. Itu tidak mungkin. Zhao Yu bertanya, apakah Bai Lang bodoh? Apa gunanya membunuh Lin Chaofeng? Ini pembunuhan yang terang-terangan, dan Bai Lang akan dihukum mati. Bahkan jika dia mendapatkan 100 juta, apa yang bisa dia lakukan? Benar sekali. Peti mati gantung 7 bintang sudah terbongkar. Tidak ada gunanya Yue Yongnian mengirim Bai Lang untuk membunuh Lin Chaofeng. Miao Ying berkata, ngomong-ngomong, Zhao Yu, menurutmu apakah karena Bai Lang adalah perencana awalnya, mungkinkah dia mengincar saudara Lin? Hah, baiklah. Zhao Yu memikirkannya dengan serius dan segera memahami maksud Miao Ying. Kau tidak bermaksud mengatakan bahwa rencana Bai Lang untuk menipu Lin Chengye dan kemudian membunuh Lin Chaofeng ada hubungannya dengan kasus Hua Yunsan, kan? Itulah yang kupikirkan, tetapi tampaknya itu tidak terlalu penting. Kita bisa memeriksanya. Kurasa, Miao Ying melanjutkan, bahkan jika itu tidak berhubungan dengan Hua Yunsan, setidaknya harus ada semacam dendam di antara mereka, kan? Ketua tim. Pada saat ini, Zheng Ke mengingatkan Zhao Yu, sambil menunjukkan laptopnya. Kami menemukan plat nomornya. Audi A6 yang dikendarai Bai Lang adalah mobil Yue Yongnian. Oh, Yue Yongnian, kata Zhao Yu, kalau begitu, mari kita minta Lil Cui untuk bertanya pada Yue Yongnian apa yang terjadi. Baiklah, Zheng Ke segera pergi memberitahu Cui Lisu. Benar, aku tidak yakin. Miao Ying mendengar informasi itu dan segera memberitahu Zhao Yu, kalian tanya Yue Yongnian di sana, sementara aku akan menginterogasi Bai Lang. Aku baru saja mendapat kabar bahwa Bai Lang sudah bangun. Aku akan bertanya padanya sekarang. Baiklah, Zhao Yu mengangguk setuju. Pergi dan tanyakan saja. Beritahu aku segera setelah kamu mendapat kabar. Kemudian, Miao Ying menutup telepon. Iya, Zhao Yu meletakkan teleponnya, alisnya berkerut lagi. Dia mengira kasus peti mati gantung itu bisa diselesaikan dengan penangkapan Yue Yongnian. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketidakpastian mayat wanita nomor 7 dan kemunculan tiba-tiba Bai Lang sekali lagi menutupi kasus itu dengan lapisan misteri. Setelah dia tenang dan berpikir sejenak, dia mengangkat teleponnya lagi dan menelepon Gao Fakai, seorang dokter forensik yang jauh di Wuking. Melalui telepon, Zhao Yu menceritakan semua yang telah terjadi kepada Gao, lalu memintanya untuk memeriksa kembali tubuh wanita nomor 7 untuk melihat apakah ia dapat menemukan petunjuk baru. Gao tua, kata Zhao Yu melalui telepon, mayat wanita nomor 7 datang dengan cara yang aneh.
Kita harus menemukan cara untuk mengetahui identitasnya. Perhatikan lebih dekat dan lihat apakah ada sesuatu pada dirinya yang mudah dikenali. Baiklah. Tapi, kata Gao Fakai, tubuh wanita nomor 7 itu penting, tapi menurutku kita juga harus fokus pada tubuh wanita nomor 6. Benar, kami sudah memikirkannya bersama. Zhao Yu setuju. Mayat perempuan nomor 6, Geng Yai, terlibat dalam kecelakaan mobil Bailang. Dia sudah meninggal, tetapi kita tidak bisa memastikan apakah dia sengaja dibunuh oleh Bailang atau tidak sengaja terbunuh. Sifat keduanya sangat berbeda. Kita harus mencari tahu lebih banyak. Baiklah, satu hal lagi, Gao Fakai menambahkan, karena kita sudah menangkap penjahatnya, mari kita cepat-cepat menyuruhnya memberitahu kita lokasi pasti mobil Geng Yai dan di mana mobil yang menyebabkan kecelakaan itu disembunyikan. Setelah itu, kita bisa mengirim orang untuk mengumpulkan bukti. Baiklah, Zhao Yu setuju dan menutup telepon. Saat itu, Zhao Yu masih berada di lobi kantor polisi Fulai. Demi mendapatkan informasi secepatnya, ia pun berjalan ke arah ruang interogasi. Begitu dia keluar dari ruang interogasi, dia melihat Zeng Ke keluar, Akeong novel bin et Akeong. Ketua tim, Zeng Ke berkata dengan tergesa-gesa, saya baru saja bertanya kepada Yue Yongnian. Audi A6 itu memang miliknya, tetapi dia telah meminjamkannya kepada Bailang selama lebih dari setengah bulan. Setelah Bailang menghilang, dia mencari kereta itu, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Apalagi yang ada selain mobil? Tanya Zhao Yu. Dia berkata bahwa dia tidak tahu bahwa Bailang akan membunuh Lin Chaofeng, jawab Zeng Ke. Dia juga tidak tahu apakah Bailang punya dendam terhadap keluarga Lin. Sebelum Zeng Ke sempat menyelesaikan kalimatnya, ponsel Zhao Yu berdering. Itu dari Miao Ying. Zhao Yu, Miao Ying berkata cepat, aku baru saja bertanya pada Bailang, dan dia bilang kasus ini akan merepotkan lagi. Oh, kenapa? Zhao Yu bingung. Bailang berkata bahwa dia tidak pernah ingin membunuh Lin Chaofeng, kata Miao Ying. Dia hanya mengatakan bahwa dia minum sebelum mengemudi, dan dalam keadaan mengigau, dia kehilangan kendali atas mobil dan secara tidak sengaja menabrak restoran. Apa? Zhao Yu mengerutkan kening. Itu omong kosong. Itu belum semuanya, kata Miao Ying. Bailang juga mengatakan bahwa dia tidak membunuh Geng Yai. Ketika dia melihat Geng Yai, dia sudah mengalami kecelakaan mobil dan sudah meninggal. Bab 1226. Bab 1226, penemuan yang luar biasa. Sial, dia tidak mungkin berpikir tidak akan terjadi apa-apa hanya karena dia mengatupkan giginya dan menolak mengakuinya, kan? Zhao Yu berkata, Yue Yongnian dan yang lainnya sudah mengakui semuanya. Apakah dia masih berusaha menyangkalnya? Aku sudah memberitahunya, kata Miao Ying dengan perasaan campur aduk. Tapi Bailang bersikeras bahwa dia tidak membunuh Geng Yai. Dia mengatakan bahwa ketika dia menyetir ke kota Baiping larut malam itu, dia menemukan Geng Yai, yang telah tertabrak mobil, di pinggir jalan. Dia keluar dari mobil untuk memeriksa dan menemukan bahwa Geng Yai telah meninggal. Awalnya, dia tidak berani menelepon polisi karena dia menyimpan mayat curian itu di mobilnya. Dia hanya ingin pergi. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia jadi takut. Soalnya, kalau di sini pernah terjadi tabrak lari, polisi pasti akan memeriksa setiap kendaraan yang lewat kamera pengawas. Saat itu sudah sangat larut malam, dan hanya ada sedikit mobil di jalan. Polisi mungkin telah menemukannya. Dia khawatir penyelundupan mayatnya akan terbongkar, jadi dia memasukkan mayat Geng Yai ke dalam mobilnya. Tentu saja, alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena Geng Yai masih seorang gadis di bawah umur, yang kebetulan memenuhi persyaratan peti mati gantung 7 bintang. Dengan cara ini, dia bisa meminta Lin Chengye tambahan 5 juta. Omong kosong. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan menyangkal, dia pasti telah membunuhnya. Pikirkanlah, siapa yang cukup bodoh untuk membawa mayat seorang gadis yang telah dibunuh oleh orang lain ke dalam mobil mereka. Kalaupun ada 5 juta, nggak mungkin kan. Lagi pula, 5 juta itu bukan hanya miliknya. Selain itu, jika dia tidak memukul orang itu, dia tidak perlu khawatir dengan penyelidikan polisi.
Bahkan jika mereka menemukannya, mayatnya sudah tidak ada di dalam mobil, jadi apa yang bisa mereka lakukan padanya? Dia jelas berbohong. Tapi bukan itu yang dikatakan Bai Lang, kata Miao Ying. Dia berkata bahwa idenya saat itu adalah, tidak peduli bagaimana tubuh itu diperoleh, pada akhirnya akan ditempatkan di peti mati gantung, dan siapa yang bisa menemukan peti mati gantung dari ketinggian seperti itu. Jadi, dia sangat yakin bahwa gadis itu akan menghilang sepenuhnya. Jadi, menggunakan tubuh yang tidak dapat ditemukan siapapun dengan imbalan hadiah 5 juta, dia pikir itu sepadan dengan risikonya. Selain itu, dia juga memberitahuku satu hal lagi, lanjut Miao Ying. Bai Lang berkata bahwa dia sangat cemas saat itu karena dia punya firasat bahwa Lin Chengye sudah mulai ragu dan goyah. Dia khawatir Yue Yongnian tidak akan mampu mengendalikan Lin Chengye, dan dia akan gagal pada langkah terakhir. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mempercepat kemajuan. Yang paling menarik adalah, kata Miao Ying, rencana awal mereka adalah meletakkan mayat ke-6 di peti mati gantung, lalu kabur membawa uangnya. Mereka sama sekali tidak berencana untuk melakukan hal yang sama pada mayat ke-7. Oh, Zhao Yu terkejut. Jadi, itu sebabnya dia terburu-buru untuk mendapatkan tubuh ke-6. Tetapi, kata Miao Ying, Lin Chengye masih curiga dan tidak memberi mereka uang untuk mayat ke-6. Mereka tidak hanya tidak mentransfer uang, mereka bahkan mengirim orang untuk mengendalikan mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri. Tapi, bukankah Bai Lang masih melarikan diri? Zhao Yu berkata, juga, aku bertanya pada Lin Chengye, dan dia berkata bahwa dia belum pernah melihat Bai Lang. Akeong novel bin et Akeong. Ya, disitulah Bai Lang pintar, kata Miao Ying. Dari awal hingga akhir, Bai Lang tidak pernah menunjukkan wajahnya di tim Yue Yongnian. Dia hanya bertanggung jawab atas arahan di balik layar dan pekerjaan mencuri mayat, tetapi dia tidak pernah berpartisipasi dalam penempatan peti mati gantung. Jadi, wajar saja jika dia tidak bertemu Lin Chengye. Karena itulah Bai Lang berhasil lolos dari pengawasan dan kendali Lin Chengye, dan melarikan diri lebih awal. Miao Ying berkata, dia punya lebih dari 2 juta yuan di rekeningnya. Meskipun tidak banyak, itu cukup baginya untuk melarikan diri. Jadi, dia mengendarai mobil Yue Yongnian ke Xiakou untuk bersembunyi, tetapi karena dia terlalu banyak minum, dia kehilangan kendali atas mobilnya, yang menyebabkan kejadian sebelumnya. Dia mengaku tidak tahu kalau orang yang dipukul di restoran itu adalah Lin Chaofeng. Mereka hanya memperlakukan kita sebagai orang bodoh. Zhao Yu mengumpat, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Bagaimana mungkin kecelakaan mobil yang tidak disengaja menimpa Lin Chaofeng? Benar, kata Miao Ying. Ketika aku menginterogasinya tadi, meskipun dia berbau alkohol dan tampak sedikit mengigau, aku tahu dia berpura-pura. Kata-katanya masuk akal. Saya ingat dalam sebuah film, tokoh utamanya sengaja minum dan membunuh seseorang. Meskipun tujuannya jelas untuk membunuh, vonis akhirnya adalah kecelakaan lalu lintas, dan dia lolos dari hukuman mati. Menurut pendapatku, sangat mungkin Bai Lang mencoba meniru apa yang telah dilakukannya dan memancing di air yang bermasalah. Pasti ada kepentingan besar di baliknya, atau seseorang ingin menggunakan Bai Lang untuk membunuh Lin Chaofeng. Atau, Bai Lang sendiri yang ingin Lin Chaofeng mati. Benar, Zhao Yu setuju dan berkata, jadi, kita harus menyelidiki latar belakang mereka dan melihat dendam macam apa yang mereka miliki. Lagi pula, masalah Gunung Huayun. Mungkin sudah saatnya untuk memasukkannya ke dalam agenda. Zhao Yu tertawa dan berkata, jadi, Nona Miao, saya khawatir saya harus bekerja lembur lagi malam ini. Saya sangat menyesal. Baiklah, serahkan saja padaku. Miao Ying langsung setuju. Benar, setelah berbicara begitu lama, aku hampir lupa sesuatu. Di mana mobilnya? Zhao Yu bertanya, pengawasan dari Beigang menunjukkan bahwa Bai Lang mengendarai mobil van untuk memindahkan mayat malam itu, bukan Audi A6 milik Yue Yongnian. Ketika saya melihat kembali videonya, saya tidak dapat menemukan mobilnya. Bagaimana ini bisa rusak? Aku sudah tanya pada Bai Lang, kata Miao Ying. Bai Lang bilang kalau mobil van itu tenggelam ke dalam sungai pasir putih.
Apa? Mobilnya tenggelam. Zhao Yu bertepuk tangan. Lihat, dia masih bilang tidak menabraknya. Mobilnya sudah tenggelam, tapi dia masih berani berbohong. Aku benar-benar ingin menamparnya. Tidak, kata Miao Ying. Alasan mengapa Bailang menenggelamkan mobil ke sungai adalah agar Yue Yongnian dan yang lainnya percaya bahwa dia telah membunuh gadis itu. Apa? Agak berantakan, kan? Zhao Yu mengerutkan kening. Mengapa Bailang berbohong kepada Yue Yongnian dan yang lainnya? Karena Yue Yongnian dan yang lainnya tidak mau menukar mayat itu dengan uang, jawab Miao Ying. Mayat yang mereka gunakan sebelumnya semuanya diambil dari anggota keluarga almarhum, jadi mereka bisa memastikan tidak ada yang salah. Tapi gadis dalam kecelakaan mobil itu kemungkinan akan diselidiki oleh polisi. Mereka takut mendapat masalah. Jadi, Bailang hanya bisa membuat mereka berpikir bahwa gadis itu dibunuh olehnya. Baru setelah itu dia bisa mengancam dan memaksa mereka melakukan apa yang dia katakan. Miao Ying berkata, baru saja, Bailang sudah memberiku lokasi pasti kecelakaan Geng Yai. Setelah aku mengirimkannya kepadamu nanti, aku akan meminta Beigang untuk menyelidikinya. Zhao Yu mengangguk. Sekarang kita sudah tahu waktu dan tempatnya, tidak akan sulit untuk menemukan mobil asli yang menyebabkan kecelakaan itu. Jadi, jika Bailang berbohong, kita akan segera mengungkapnya. Dan, dia juga memberitahuku lokasi mobil yang tenggelam, kata Miao Ying. Saat kita mengambil mobil van-nya, kita akan tahu. Baiklah, kalau begitu aku akan fokus pada masalah ini sekarang. Terima kasih, sayang, kata Zhao Yu lembut. Aku akan mentraktirmu makanan enak setelah ini. Makan adalah hal kedua, aku hanya berharap kau tidak membuat masalah lagi, detektif Zhao yang hebat. Aku akan berterima kasih. Miao Ying tersenyum dan menutup telepon. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Miao Ying telah mengirimkan 2 lokasi rincin kepada Zhao Yu. Sebelum Zhao Yu sempat melapor ke polisi, teleponnya berdering. Itu dari Gao Fakai, ahli patologi forensik. Ketua tim Zhao, kata Gao Fakai bersemangat, kami baru saja melakukan otopsi lagi pada mayat wanita nomor 7. Kali ini, kami menemukan sesuatu yang aneh. Oh. Di mana? Zhao Yu bertanya, mengetahui bahwa Gao jarang bersemangat. Kami menemukan jejak vaksinasi di lengan kiri mayat perempuan nomor 7. Setelah dibandingkan, penilaian awal adalah bahwa itu adalah vaksinasi cacar, yang berarti bahwa almarhum telah divaksinasi terhadap cacar saat dia masih muda. Oh, vaksin cacar. Zhao Yu tidak begitu mengerti apa maksud penemuan ini. Pada konferensi kesehatan tahun 1980, WHO mengumumkan bahwa virus cacar telah punah di bumi. Karena minimnya informasi, negara kita baru menghentikan vaksinasi cacar secara besar-besaran pada tahun 1982. Zhao Yu akhirnya mengerti apa maksudnya, dan seluruh tubuhnya merinding. Dia kemudian bertanya dengan heran, artinya, mayat wanita nomor 7 lahir setidaknya 82 tahun yang lalu. Bab 1227. Bab 1227, Interogasi dan Penemuan. Di ruang interogasi kantor polisi Kota Fulai. Kota Fulai adalah ibu kota provinsi Fulai, jadi kantor polisi di sana tentu saja jauh lebih besar daripada kantor polisi pada umumnya. Ruang interogasinya juga dilengkapi dengan peralatan lengkap dan sangat mewah. Pada saat itu, Zhao Yu sedang berdiri di ruang pemantauan, mengamati situasi di ruang interogasi melalui jendela kaca satu arah. Di ruang interogasi, Cui Lizu sedang menginterogasi tersangka, Yue Yongnian. Setelah sekian lama bekerja di tim investigasi khusus, Cui Lizu telah mempelajari proses interogasi dari Wu Xiumin. Saat ini, interogasi berlangsung sangat tertib dan profesional. Yue Yongnian, yang tahun ini sudah berusia 50-an, memiliki alis tebal dan mata besar. Dia segar dan tampak seperti terlahir dengan aura seorang master. Tidak mengherankan jika para penipu itu ingin dia menjadi ahli Feng Shui. Namun, Grandmaster yang sok suci ini masih tampak agak malu setelah tertangkap. Pada saat ini, dia menundukkan kepalanya dan membela diri dengan mata lesu. Petugas, kami hanya peduli menghasilkan uang. Siapa yang peduli jika tubuh di dalam peti mati akan membusuk?
Dia berkata dengan berat, peta harta karun yang kuberikan pada Lin Chengye semuanya dibuat-buat dan disatukan. Selain metode untuk membuka peti mati gantung 7 bintang, semuanya palsu. Kami melakukan sesuatu pada porselen biru dan putih milik Lin Chengye. Itu adalah replika yang pecah, jadi dia mengira cucunya yang memecahkannya. Oh, jadi, selain penipuan, kamu juga akan didakwa dengan pencurian. Kalau begitu cepat beritahu aku, bagaimana kamu tahu cara membuka peti mati gantung? Tanya Cui Lizu, Akeong novel bin et Akeong. Ah, Yue Yongnian tertegun sejenak sebelum menjawab, ini. Sepertinya bukan rahasia lagi, kan? Kamu akan tahu semuanya jika pergi ke Museum Kabupaten Wuking. Catatan pembukaan peti mati gantung pada tahun 1985 ada di meja. Petik 2 petik 2. Cui Lizu tidak mengatakan apa-apa, tetapi mencatat beberapa hal di buku catatannya, lalu bertanya lagi, kalau begitu, ceritakan lebih banyak tentang hubunganmu dengan Bai Lang. Ini, aku sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, kata Yue Yongnian. Sebelum kita bertemu di Guangzhou, Bai Lang telah bekerja untukku. Dia kuliah, banyak akal, dan telah membantu kami merencanakan banyak desain yang indah. Desain? Kepalamu. Cui Lizu membanting meja dan berkata, kamu berbohong dan kamu masih sangat percaya diri. Tahukah kamu, dalam pekerjaan kami paling memandang rendah penipu. Mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba memutar matanya dan berpikir dalam hati, seorang pencuri memandang rendah penipu, apakah ini konflik kelas? Ya. Yue Yongnian gemetar ketakutan dan segera berkata, petugas, Anda benar. Maaf, kami memang telah menipu banyak orang di masa lalu. Saya akan menjelaskan semuanya. Lizu, pada saat ini, Zhao Yu tiba-tiba menghubungi Cui Lizu melalui panggilan internal dan memerintahkan, tanyakan pada Yue Yongnian ini apakah dia tahu sesuatu tentang Bai Lang. Apakah dia punya dendam pribadi dengan saudara Lin? Oh, jawab Cui Lizu, lalu cepat-cepat mengulangi apa yang dikatakan Zhao Yu kepada Yue Yongnian. Saya tidak begitu yakin tentang itu, jawab Yue Yongnian. Saya hanya mendengar dari Bai Lang bahwa dia tinggal di daerah Yasan di Guangdong Timur, dan keluarganya penuh dengan orang pegunungan. Adapun dendam apa yang dia miliki dengan saudara Lin, aku tidak tahu. Bicaralah. Cui Lizu membanting meja lagi dan berteriak, apakah kamu memerintahkan Bai Lang untuk menabrak Lin Chaofeng dengan mobilnya? Ini, Yue Yongnian menjelaskan dengan panik, aku sudah mengatakannya beberapa kali, sungguh tidak. Apakah aku gila karena ingin dia memukul Lin Chaofeng? Kami hanya pembohong, tetapi kami tidak pernah berani membunuh siapapun. Itu rencana yang kau buat sebelumnya, kata Cui Lizu. Kau melihat Lin Chengye mengendalikan mereka dan mereka tidak bisa melarikan diri, jadi kau mengirim Bai Lang untuk membunuh Lin Chaofeng. Dengan cara ini, Lin Chengye akan berpikir bahwa peti mati gantung itu telah terwujud dan membayarmu 100 juta yuan. Jangan bercanda, perwira. Seluruh tubuh Yue Yongnian bergetar saat dia berkata, mayat-mayat di peti mati gantung sudah terekspos. Bagaimana mungkin kita masih berani membunuh? Bukankah itu akan memancing api untuk dirinya sendiri? Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Bai Lang melakukan itu. Yah, dia bertanya dengan cemas, ngomong-ngomong, bolehkah aku bertanya, bagaimana keadaan Lin Chaofeng setelah dipukul? Apakah itu kuat? Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ketahui hanya karena kamu ingin tahu. Kamu hanya perlu menjawab apapun yang aku tanyakan padamu. Tepat saat Cui Lizu mengatakan ini, Zhao Yu memberinya perintah lain. Setelah menerima perintah, Cui Lizu tertegun sejenak. Kemudian, dia bertanya kepada Yue Yongnian dengan tegas, biar kutanya, apakah pembantaian Gunung Huayun itu perbuatanmu? Ketika dia berkata demikian, bukan hanya Yue Yongnian saja yang tercengang, bahkan para petugas polisi yang mendengarkan pun semuanya tercengang. Apa? Gunung Huayun. Mulut Yue Yongnian terbuka lebar. Dia berpikir lama sebelum bertanya dengan suara gemetar, Gunung Huayun yang mana yang kamu bicarakan?
Gunung Huayun mana lagi yang ada di sana? Mata Cui Lizu membelalak. Jangan bilang kau tidak tahu tentang kasus pembantaian Gunung Huayun 9 tahun lalu. Ah, Yue Yongnian memikirkannya dengan saksama dan bertanya, apakah itu Gunung Huayun di Provinsi Fulai? Sepertinya dia pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi, petugas, apa maksud Anda dengan itu? Saya tidak mengerti. Saya belum pernah ke Gunung Baiyun, tidak, Gunung Huayun. Bagaimana dengan Bailang? Apakah Bailang pernah ke Gunung Huayun? Cui Lizu bertanya. Ini, Yue Yongnian bingung. Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak? Kamu bertanya padanya. Apakah dia baik-baik saja? Baiklah. Melihat reaksi Yue Yongnian, Zhao Yu buru-buru berkata kepada Cui Lizu, kita sudah menemukan jalan keluar, jadi ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan kelompok orang ini. Kamu bisa melanjutkan. Oh. Cui Lizu mengerutkan alisnya. Dia jelas terkejut dengan kata-kata Zhao Yu. Dia terdiam beberapa detik, lalu melanjutkan bertanya, Yue Yongnian, selanjutnya, mari kita bicarakan peti mati gantung No. 7. Itu peti mati gantung tertinggi di sebelah kanan. Dari mana asal mayat di dalamnya? Aku juga tidak tahu tentang itu. Yue Yongnian berkata dengan gelisah, bagaimana mungkin ada hal aneh seperti itu di dunia ini? Aku benar-benar tidak bergerak. Dalam rencanaku, aku tidak berencana untuk bergerak sama sekali. Beraninya kau berpura-pura bodoh. Ini, kata Cui Lizu sambil membuka foto mayat wanita nomor 7 di ponselnya dan menunjukkannya kepada Yue Yongnian. Lihat baik-baik. Beraninya kau mengatakan kau tidak mengenalnya. Ini, Yue Yongnian dengan hati-hati mengidentifikasinya untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, aku benar-benar tidak tahu. Tubuh ini, tetap saja, wajahnya tiba-tiba memucat. Dia menelan ludah dan berbisik, benarkah itu tidak membusuk? Bagaimana mungkin? Peti mati gantung itu terkena sinar matahari, dan suhunya meningkat. Peti mati itu seharusnya membusuk lebih parah daripada bagian luarnya. Ini terlalu aneh. Melihat dahi Yue Yongnian yang penuh keringat dan ekspresinya yang bingung, Zhao Yu telah memutuskan bahwa kemungkinan dia berbohong tidaklah tinggi, dan bahwa dia seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Oleh karena itu, Zhao Yu berkata kepada Cui Lizu, baiklah, Lizu, aku sudah selesai menanyakan apa yang ingin kutanyakan. Lanjutkan saja alur pikiranmu. Cui Lizu melihat buku catatannya, lalu bertanya pada Yue Yongnian, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu menipu Lin Chengye dengan total lebih dari 20 juta yuan. Jadi, katakan padaku, bagaimana uang itu didistribusikan? Mengapa rekening Bailang hanya memiliki 2 juta? Aku tahu. Yue Yongnian segera menjawab, kita semua penipu, dan kita tidak saling percaya, jadi kita menyetorkan uang ke rekening umum. Kata sandinya juga kata sandi ganda, dan mengharuskan aku dan Bailang untuk mentransfer uang. Melihat interogasi di ruang interogasi, pikiran Zhao Yu melayang ke tempat lain. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan mayat perempuan nomor 7 lagi. Jika kesimpulan Gao Fakai benar, mayat perempuan nomor 7 kemungkinan besar lahir antara tahun 1980 dan 1982. Ini karena vaksin cacar diberikan saat orang berusia 1 atau 2 tahun. Siapa sangka jika dia hidup sampai hari ini, dia sudah menjadi wanita yang berusia hampir 40 tahun. Namun, yang terbaring di dalam peti mati gantung itu jelas seorang gadis di bawah umur, paling banyak berusia 16 atau 17 tahun. Mungkinkah jenazah itu telah disimpan dalam peti mati gantung selama lebih dari 20 tahun? Peti mati gantung itu telah dibuka pada tahun 1985. Berdasarkan alur waktu, mayat perempuan nomor 7 seharusnya dimasukkan pada tahun 1990-an. Ada tanda-tanda cekikan yang jelas pada leher mayat perempuan itu, dan dia mungkin telah dicekik sampai mati. Mungkinkah itu juga kasus pembunuhan? Gadis ini, siapa dia? Saat dia sedang berpikir, ponsel Zhao Yu berdering. Dia membukanya dan melihat pesan lain dari Gao Fakai. Ketua tim Zhao,
Kabar baik. Kami baru saja melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mayat wanita nomor 7 dan menemukan beberapa jaringan kulit dan DNA di bawah kukunya. Saat ini kami sedang mengujinya. Oh, kata Zhao Yu, merasa seperti dia akhirnya membuat penemuan penting. Tepat saat dia berkata, teleponnya berdering lagi. Dokter Gao menambahkan pesan lain. Kami juga menemukan jejak sperma kering di tubuh korban, dan kami menduga korban telah diperkosa sebelum meninggal. Saat ini, saripatinya telah diekstraksi. Bisakah Anda bayangkan itu? Setelah bertahun-tahun, Anda masih dapat mengekstrak sampel DNA yang lengkap. Ini luar biasa. Bab 1228. Bab 1228, Investigasi Besar. Berbeda dengan masa lalu, malam itu di kota Fulai, Zhao Yu tidak terburu-buru mengisi informasi kasus di papan tulis, juga tidak tinggal di kantor untuk memikirkannya. Sebaliknya, ia menemukan hotel mewah di dekatnya, mandi, dan tidur lebih awal. Meskipun kasusnya berada pada momen yang sangat penting, dan meskipun heksagram Kun Qian dalam benaknya belum berakhir, Zhao Yu tetap memutuskan untuk tidur. Tentu saja, Zhao Yu punya alasan tersendiri. Justru karena kasusnya sudah mencapai titik kritis, maka dia butuh lebih banyak tenaga untuk menanganinya. Meskipun ia menyebut dirinya detektif super, ia tahu bahwa ia adalah manusia, bukan dewa. Jika ia menggunakan energinya secara berlebihan seperti sebelumnya, itu akan menjadi kontraproduktif. Selanjutnya, apakah itu Lin Chengye, Geng Yue Yongnian, atau Bai Lang? Mereka semua berada di bawah kendali polisi dan sedang diinterogasi. Zhao Yu tahu bahwa, dalam situasi di mana ia belum membentuk pengakuan yang lengkap, jika ia membuat tebakan liar, seringkali hal itu akan memengaruhi penilaiannya sendiri. Terlebih lagi, penyelidikan Gao Fakai dan Fang Keiyu akan memakan waktu, dan mereka tidak akan memperoleh hasil apapun dalam waktu singkat. Jadi, Zhao Yu berpikir daripada menunggu kabar, lebih baik beristirahat dan memulihkan diri agar dia bisa menjalankan penyelidikan dengan lebih baik. Jadi, dia kembali ke hotel untuk mandi dan beristirahat. Namun, karena dia terlalu banyak berpikir, masih sulit bagi Zhao Yu untuk benar-benar melepaskan diri dari kasus tersebut. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan pil tidur yang tidak terlihat sebelum dia akhirnya tertidur. Keputusan Zhao Yu terbukti bijaksana. Ketika ia bangun keesokan paginya dan kembali ke kantornya dengan semangat tinggi, Zheng Ke mengatakan kepadanya bahwa laporan dari berbagai pihak baru saja disampaikan. Pertama, laporan yang dikirim Miao Ying dari Xiakou, termasuk catatan interogasi lengkap Bai Lang, serta situasi Lin Chaofeng dan Cui Yiwen. Miao Ying berkata bahwa nyawa Cui Yiwen akhirnya terselamatkan setelah 5 jam menjalani perawatan darurat. Namun, kondisinya masih belum meyakinkan. Ia masih perlu menjalani operasi otak agar benar-benar terbebas dari bahaya. Meskipun nyawa Lin Chaofeng tidak dalam bahaya, dia mengalami banyak patah tulang serius di sekujur tubuhnya dan juga membutuhkan operasi. Meskipun Lin Chaofeng sudah bangun, kondisi mentalnya tidak begitu baik. Miao Ying berencana untuk menunggunya pulih sebentar sebelum pergi menyelidiki. Adapun Bai Lang, tidak peduli bagaimana Miao Ying menginterogasinya, dia tidak menarik kembali pernyataannya. Dia bersikeras bahwa dia hanya kehilangan kendali saat mengemudi dan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Dia tidak membunuh Lin Chaofeng. Karena dia telah berpartisipasi dalam perancangan penipuan peti mati gantung bintang 7, Bai Lang tentu tahu siapa Lin Chaofeng. Dia tidak menyangkal semua tuduhan terkait penipuan peti mati gantung. Akan tetapi, mengenai mengapa dia menabrak Lin Chaofeng dengan mobilnya, dia hanya mengatakan bahwa itu hanya kebetulan saja dan dia tidak tahu siapa yang telah ditabraknya. Selain itu, Miao Ying telah mengikuti instruksi Zhao Yu dan tiba-tiba mengungkit kasus Gunung Huayun saat Bai Lang sedang lengah. Namun, reaksi Bai Lang mirip dengan Yue Yongnian. Dia sangat bingung. Dia juga mengklaim bahwa dia tidak pernah ke Gunung Huayun dan tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Tadi malam, Zheng Ke telah menemukan informasi terperinci tentang Bai Lang, yang menunjukkan bahwa Bai Lang tidak memiliki hubungan yang jelas atau tersembunyi dengan kasus Gunung Huayun. Selain itu,
Informasi tersebut juga menunjukkan bahwa Bailang menghabiskan sebagian besar waktunya di Guangzhou dan hampir tidak pernah berhubungan dengan saudara Lin. Sejauh ini, tidak ada informasi mengenai apakah ada permusuhan di antara mereka. Dari sini, tampaknya tabrakan Bailang dengan Lin Chaofeng tidak ada hubungannya dengan Hua Yunsan. Selain itu, kecurigaan bahwa dia memiliki dendam terhadap saudara Lin tidak terlalu tinggi. Tentu saja, Zhao Yu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bailang. Dia dan Miao Ying sama-sama berpikir bahwa Bailang menabrak Lin Chaofeng dengan mobilnya, pastilah pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Termasuk penipuan peti mati gantung 7 bintang yang dirancang terhadap Lin Chengye, mereka juga memiliki beberapa tujuan lainnya. Jika Bailang benar-benar tidak punya permusuhan dengan saudara Lin, dia pasti dipekerjakan oleh seseorang. Jadi, masalah yang perlu dipecahkan Zhao Yu adalah mencari tahu siapa majikannya, Wan Wan. Untuk orang ini, Bailang bahkan tidak ragu untuk menguji hukum dengan tubuhnya sendiri, terlepas dari konsekuensinya. Pasti ada alasan di balik ini. Menurut saksi mata Miao Ying dan rekaman video langsung restoran barat, terlihat bahwa Bailang berlari ke arah Lin Chaofeng. Jika Cui Yiwen tidak tiba-tiba bergegas menghalanginya, Lin Chaofeng pasti sudah mati. Oleh karena itu, Zhao Yu memutuskan bahwa jika ia ingin memecahkan misteri ini, ia harus mulai dengan Lin Chaofeng. Ia ingin melihat siapa wanita yang memiliki kebencian yang begitu dalam ini. Maka dari itu, dia segera menyerahkan tugas itu kepada Zheng Ke dan memintanya untuk menyelidiki informasi terperinci milik Lin Chaofeng, termasuk semua panggilan telepon dan rekaman obrolannya. Dia selalu merasa bahwa Bailang dan Yue Yongnian tidak ada hubungannya dengan kasus pembantaian Gunung Huayun, tetapi itu tidak berarti bahwa Lin Chaofeng tidak bersalah. Sistem itu telah menuntunnya untuk menemukan petunjuk terkait 5 kasus besar yang tertunda berulang kali. Mungkin itu diatur dengan sengaja. Ia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Jika dia dapat memecahkan kasus peti mati gantung dan mengungkap kasus Gunung Huayun, mungkin tidak akan lama lagi dia akan mengakhiri kasus besar terakhir yang tertunda. Dalam informasi yang diberikan Zheng Ke kepada Zhao Yu, ada juga laporan dari Fang Keiyu dari kantor polisi Pelabuhan Utara. Setelah menerima instruksi Zhao Yu tadi malam, Fang Keiyu tidak tinggal diam sejenak. Dia mengerahkan hampir seluruh pasukan polisi di kota Beigang untuk menyelidiki kecelakaan geng Ya, Ai, Akeong Novel Bin et Akeong. Pertama-tama, mereka bekerja sama dengan Departemen Kepolisian Laut untuk menyusun rencana penyelamatan pada malam hari. Saat fajar, mereka mulai mencari mobil van yang ditinggalkan di Sungai Baisa sesuai dengan instruksi Bailang. Kedua, mereka telah memeriksa kamera pengintai di dekat area tempat geng Yai dipukul malam itu dan menemukan 25 kendaraan mencurigakan dari kamera pengintai. Saat ini, mereka juga sedang menyelidiki mobil-mobil itu satu persatu. Jika apa yang dikatakan Bailang benar, maka mereka seharusnya dapat segera menemukan mobil yang menyebabkan kecelakaan itu. Akhirnya, Gao Fakai, dokter forensik yang tinggal di Gunung Wuking, juga mengirimkan berita terbaru kepada Zhao Yu. Mereka telah mengambil sampel DNA dari kuku mayat wanita nomor 7 dan dari melalui perbandingan, telah dipastikan bahwa keduanya milik orang yang sama. Oleh karena itu, orang ini kemungkinan besar adalah pembunuh mayat wanita nomor 7. Jika mereka dapat menemukan orang ini berdasarkan DNA, kebenaran kasus ini akan terungkap. Selain itu, melalui pemeriksaan dan perbandingan Departemen Teknis, mereka menemukan bahwa bukaan peti mati gantung nomor 7 berbeda dari 6 peti mati lainnya. Karena Yue Yongnian dan yang lainnya tidak familiar dengan metode membuka peti mati gantung, dalam proses membuka peti mati tersebut, mereka meninggalkan bekas goresan dan congkelan yang sangat kentara dan masih baru. Namun, pada peti mati gantung ke-7, meskipun ada tanda-tanda serupa, tanda-tanda itu sudah sangat tua dan tidak baru. Oleh karena itu, munculnya semua tanda-tanda ini membuat Zhao Yu merasa bahwa mayat perempuan nomor 7 mungkin benar-benar telah dimasukkan ke dalam peti mati gantung oleh seseorang sejak lama, dan itu mungkin benar-benar tidak ada hubungannya dengan Yue Yongnian dan yang lainnya. Lalu, mungkinkah ini benar-benar suatu kebetulan? Yue Yongnian dan yang lainnya hanya meninggalkan satu peti mati gantung tanpa mayat,
tetapi di dalam peti mati gantung itu, sudah ada mayat. Dan mayatnya telah ditinggalkan di sana selama lebih dari 20 tahun tanpa membusuk. Lalu, bagaimana keadaan mayat perempuan nomor 7? Apakah dia ditempatkan di peti mati gantung setelah kematian yang tidak wajar, seperti mayat wanita lainnya? Atau dia dibunuh dengan sengaja? Bab 1229. Bab 1229, menemukan keduanya. Dengan pengalaman memecahkan begitu banyak kasus besar, Zhao Yu telah lama melihat kasus saat ini dengan jelas dan memahami prioritasnya. Alasan mengapa kasus di depannya begitu memukau adalah karena itu bukanlah sebuah kasus sejak awal. Semuanya tampak seperti peti mati gantung, namun jika dibagi dengan cermat, semuanya dapat dibagi menjadi setidaknya 3 kasus kecil: A. Kecelakaan mobil geng Yai. B. Kecelakaan mobil Bailang. Kecelakaan mobil Lin Chaofeng. C. Masalah mayat wanita nomor 7. Kasus geng Yai baru dikonfirmasi oleh kepolisian Beigang, jadi Zhao Yu tidak perlu khawatir untuk sementara waktu. Masalah mayat perempuan nomor 7 tampaknya tidak terkait dengan kasus peti mati gantung dan masih perlu dibandingkan oleh Departemen Identifikasi Forensik, jadi bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, dari ketiga pilihan, apa yang benar-benar perlu diselesaikan Zhao Yu sekarang jelas adalah pilihan B. Ini karena kebenaran tabrakan Bailang dengan Lin Chaofeng tidak diragukan lagi merupakan kebenaran dari seluruh kasus peti mati gantung. Hanya ketika masalah ini diklarifikasi, kasus peti mati gantung dapat dianggap benar-benar ditutup. Karena ia telah mengidentifikasi masalah primer dan sekunder, Zhao Yu mampu menganalisis kasus dengan lebih mudah. Di pagi hari, dia hanya menulis di satu papan tulis, dan papan tulis itu penuh dengan informasi tentang Bailang dan Lin Meifeng. Cek, ternyata tidak. Pada saat itu, seseorang mengirim makan siangnya ke kantor. Zhao Yu memakannya dengan gembira sambil melihat informasi Lin Chaofeng. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak menyangka wanita ini tidak punya masalah sama sekali. Ternyata, setelah Zhao Yu membaca semua informasi Lin Chaofeng, dia menemukan bahwa cara Ketua Lin dalam berurusan dengan orang lain lebih konvensional. Akeong novel bin et Akeong. Meskipun wanita kuat ini mendominasi dunia bisnis dan memiliki aura yang kuat, dia memiliki hubungan interpersonal yang baik dan reputasi yang baik. Seperti yang Zhao Yu ketahui sebelumnya, Lin Chaofeng lebih tertutup dan tidak akan pernah memaksa siapapun untuk melakukan apapun. Dia juga tidak memiliki catatan buruk. Dia tidak hanya sangat jujur dalam berbisnis, tetapi dia juga tidak pernah bersikap kalkulatif. Dia sangat dikenal dan dipuji oleh industri. Selain itu, dia juga terkenal sebagai orang yang baik hati dan dermawan. Ada banyak organisasi amal yang menggunakan namanya. Setiap tahun, dia menyisihkan sejumlah besar uang untuk membantu orang miskin dan korban bencana. Reputasinya di mata masyarakat bisa dikatakan sempurna. Oleh karena itu, Zhao Yu tidak dapat menemukan target yang mencurigakan. Terlebih lagi, Zhao Yu dengan cermat menyelidiki hubungan antara Lin Chaofeng dan Hua Yunsan dan menemukan bahwa sebuah perusahaan real estate di bawah nama Lin Chaofeng memang telah berpartisipasi dalam pengembangan villa Hua Yunsan. Akan tetapi, pada saat itu, perusahaan real estate Lin Chaofeng baru saja berdiri dan belum memiliki kualifikasi yang baik, dan telah berkembang bersama banyak perusahaan real estate besar. Lin Chaofeng tidak banyak berpartisipasi dalam keseluruhan proses pengembangan. Selain itu, korban kasus pembunuhan Gunung Huayun adalah seorang desainer senior di Taman Sains Gunung Huayun. Zhao Yu dengan cermat menganalisis hubungan interpersonalnya dan menemukan bahwa orang ini dan Lin Chaofeng tidak memiliki hubungan apapun. Oleh karena itu, ia pada dasarnya dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa kasus peti mati gantung itu terkait dengan kasus pembantaian Gunung Huayun. Tentu saja, ini hanya aturan dasar. Untuk sepenuhnya mengesampingkannya, dia masih perlu bertanya kepada orang yang paling penting, Ran, Lin Chaofeng. Menurut laporan Miao Ying, Lin Chaofeng telah menyelesaikan operasinya dan sedang dalam proses bangun dan pulih. Selama dia dalam kondisi yang tepat, Miao Ying akan menanyainya. Jadi, Zhao Yu masih perlu mendapatkan informasi ini sebelum dia bisa yakin. Cek. Melihat informasi di papan tulis,
Zhao Yu merasa jika kasus Gunung Huayun dapat dikesampingkan, kemungkinan apalagi yang ada untuk kasus ini. Siapakah orang yang dengan sengaja menyewa Bai Lang untuk membunuh Lin Chaofeng? Melihat situasi secara keseluruhan, ada orang yang ingin membunuh Lin Chaofeng. Kakaknya, Lin Chengye, dapat dianggap sebagai salah satu dari mereka. Akan tetapi, Lin Chengye jelas telah diperalat dan dijebak oleh Bai Lang, jadi bagaimana mungkin dia yang melakukannya? Jika dia memang ingin membunuh Lin Chaofeng dengan cara yang ekstrim, mengapa dia membuang begitu banyak energi pada peti mati gantung? Lebih-lebih lagi, saat Zhao Yu tengah serius memikirkan hal ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat panggilan itu dari Fang Kaiyu, Zhao Yu segera mengangkatnya. Ketua tim Zhao, kami menemukan mereka berdua. Bukankah ini kebetulan? Suara Fang Kaiyu yang bersemangat terdengar melalui telepon. Keduanya ditemukan hampir pada saat yang bersamaan. Ah! Dua apa? Dua apa? Zhao Yu sedikit bingung. Oh, kami menemukan mobil van itu. Mobil itu ada di tempat yang disebutkan Bai Lang. Tidak butuh banyak usaha untuk menemukannya. Kami menggunakan derek untuk mengangkatnya. Kata Fang Kaiyu. Oh, kalau begitu cepatlah dan beritahu Gao Fakai dan yang lainnya. Perintah Zhao Yu, minta mereka untuk memeriksa mobil dan melihat apakah ada tanda-tanda benturan. Kurasa itu tidak perlu. Fang Kaiyu tiba-tiba berkata. Hah, apa maksudmu? Tanya Zhao Yu. Karena, ketika kami menemukan mobil itu, kami menerima surat dari polisi kriminal. Fang Kaiyu berkata dengan gembira, ketika mereka menyelidiki kendaraan yang dicurigai, mereka menemukan bahwa mobil Kia baru saja mengganti kaca depannya dan menyemprotkan cat di bumper depannya. Mereka menemukan pemilik mobil dan ingin bertanya kepadanya. Tanpa diduga, pemilik mobil mengakui kejahatannya tanpa mengatakan apapun. Dia secara pribadi mengakui bahwa dia memang menabrak seseorang malam itu. Namun, dia sangat takut hingga melarikan diri. Ah, apakah ini benar-benar bukan ulah Bai Lang? Zhao Yu terkejut dan berkata dengan tidak percaya, ini terlalu kebetulan, kan? Apakah dia benar-benar akan mengambil mayat yang dibunuh oleh seseorang? Yah. Sopirnya bernama Kuan Jiaseng, seorang karyawan pertanian Xianglin di Beigang, kata Fang Kaiyu. Namun, setelah ditangkap, dia mengaku bahwa orang yang ditabrak itu tampaknya telah bunuh diri. Dia bergegas keluar dengan sangat tiba-tiba, dan dia sama sekali tidak dapat menghindarinya. Dia meminjam mobilnya, jadi dia tidak punya asuransi atau kamera dashboard. Dia khawatir harus membayar sejumlah besar uang jika dia menabrak seseorang. Jadi dia kabur. Bunuh diri. Zhao Yu mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Sulit untuk mengatakannya, kata Fang Kaiyu. Tidak ada kamera pengintai di lokasi kecelakaan. Tidak ada alat perekam di dalam mobil, dan orang yang terlibat telah tewas. Malam itu sangat sepi, dan tidak mudah untuk menemukan saksi. Yang lebih penting, sudah lebih dari setengah bulan sejak kejadian, dan terjadi hujan lebat selama periode ini. Jika kita harus mengumpulkan bukti, saya khawatir. Begitu, Zhao Yu mengangguk dan berkata dengan serius, meskipun harapannya tidak banyak, kita tetap harus mengikuti prosedur. Saat waktunya tiba, bawa pengemudi ke tempat kejadian. Suruh dokter forensik Gao mengirim beberapa ahli ke sana. Saya mengerti. Saya akan melakukannya sekarang. Fang Kaiyu setuju dengan sungguh-sungguh dan menutup telepon. Cek. Zhao Yu cemberut lagi. Dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang dikatakan Bai Lang itu benar. Orang yang telah membunuh geng Yai sebenarnya adalah orang lain. Dalam kasus ini, segala sesuatunya sedikit menarik. Bai Lang tidak membunuh geng Yai. Jika dia masih menolak mengakui bahwa dia telah membunuh Lin Chaofeng, apakah dia masih punya kesempatan untuk hidup kembali? Bab 1230. Bab 1230, Gen dan Hukuman. 1 jam kemudian, di kantor kelompok investigasi khusus kantor polisi Fulai. Ketua tim, orang yang menelepon Zhao Yu adalah Wu Xiumin, yang berada jauh di kantor polisi Wuking. Saya baru saja menonton video yang dikirim Kapten Fang. Menurut kamera terdekat di tempat kejadian, mobil yang terlibat kecelakaan melewati persimpangan di depan,
dan mobil van yang dikendarai Bai Lang melewati persimpangan itu 10 menit kemudian. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Bai Lang seharusnya tidak bohong. Wu Xiumin berkata, dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan kecelakaan geng Yai. Oh, Zhao Yu mengangguk tanpa suara. Ketika pertama kali mendapat berita itu, Zhao Yu selalu merasa ada yang tidak beres dengan Bai Lang. Ia bahkan menduga bahwa Bai Lang telah menabrak geng Yai terlebih dahulu, lalu dengan sengaja mendorong geng Yai ke mobil orang lain. Tetapi sekarang tampaknya mustahil bagi Bai Lang untuk melakukannya dalam hal waktu. Ketua tim, saya sudah bertanya kepada ibu geng Yai secara rinci, Wu Xiumin melanjutkan. Karena kurangnya disiplin, geng Yai selalu menjadi gadis yang bermasalah. Dia sering bergaul dengan beberapa pemuda nakal, membolos, dan membolos. Dia memiliki banyak kebiasaan buruk, dan dia bahkan pernah dikirim ke pusat penahanan remaja karena berkelahi dan membuat masalah. Setelah itu, karena kejadian aborsi, kondisi mentalnya tidak begitu stabil dan dia banyak memiliki kecenderungan bunuh diri. Jadi, Wu Xiumin berhenti sejenak, lalu berkata, perkataan pengemudi itu tidak sepenuhnya tidak dapat dipercaya. Geng Yai bertengkar hebat dengan ibunya hari itu dan kabur dari rumah di tengah malam. Dia mengenakan piyama dan sandal. Di lingkungan seperti itu, mudah baginya untuk memiliki pikiran bunuh diri. Oh, Zhao Yu berpikir serius dan mengangguk. Kapten Fang dan yang lainnya sudah pergi untuk menyelidiki situasi pengemudi malam itu, kata Wu Xiumin. Mobil Kia yang dikendarainya memang mobil ilegal, dan dia memang meminjamnya. Selain itu, tim teknis juga melakukan pemeriksaan awal terhadap mobil van Bai Lang, dan mereka tidak menemukan tanda-tanda tabrakan. Wu Xiumin berkata dengan suasana hati yang rumit, Bai Lang ini benar-benar hebat. Dia bahkan berani menyentuh mayat yang ditabrak orang lain. Apakah ini benar-benar untuk 5 juta? Zhao Yu berpikir sejenak, lalu berkata, Wu Xiumin, bantu aku melakukan satu hal lagi. Aku ingin kau menyelidiki Presiden Pang Zihui, yang menemukan mayat wanita di peti mati gantung. Oh, Wu Xiumin terkejut. Kenapa? Apakah kamu curiga ada masalah dengan orang itu? Aku tidak tahu. Zhao Yu berkata terus terang. Tetapi, aku selalu merasa bahwa penemuan mayat perempuan di peti mati gantung itu agak aneh. Mengapa mayat itu tiba-tiba ditemukan ketika itu adalah peti mati ke-7? Dan mayat perempuan ke-7 itu berbeda dari 6 lainnya. Baiklah, aku akan menyelidikinya. Wu Xiumin setuju, lalu bertanya, ngomong-ngomong, apakah Gao Fakai membalasmu? DNA mencurigakan yang ditemukan pada mayat perempuan nomor 7 tidak memiliki informasi serupa. Aku sudah menerima beritanya, kata Zhao Yu. Tapi aku tidak begitu mengerti apa yang dia bicarakan, seperti urutan genetik dan karakteristik keluarga. Begini, Wu Xiumin menjelaskan dengan tergesa-gesa, Gao Fakai membandingkan DNA tersangka dengan DNA mayat wanita nomor 7 dan menemukan bahwa sebagian besar dari kedua set DNA tersebut cocok, yang berarti tersangka dan mayat wanita nomor 7 seharusnya memiliki hubungan darah yang sama. Oh, apakah mereka saudara? Zhao Yu terkejut. Seperti kata pepatah, setidaknya 5. Wu Xiumin menjelaskan, kali ini, Gao Fakai membawa beberapa ahli genetika bersamanya. Mereka memiliki teknologi analisis genetika baru. Mungkin bisa membantu kita mengetahui identitas almarhum dan bahkan pembunuhnya. Oh, secanggih itu. Ini adalah pertama kalinya Zhao Yu mendengarnya. Wu Xiumin menjelaskan, gen manusia sangat berbeda, dan mereka juga terbagi menjadi gen regional dan familial. Kali ini, mereka akan bekerja sama dengan para ahli genetika lokal di pegunungan Wuking untuk menemukan keluarga yang cocok dengan urutan DNA target. Jika korban dan pembunuhnya sama-sama penduduk Gunung Wuking, kita seharusnya bisa mempersempit target ke area yang sangat kecil. Dalam hal itu, penyelidikan kita akan jauh lebih mudah. Oh, baguslah. Zhao Yu mengangguk. Kalau begitu, aku bisa mengesampingkan masalah mayat perempuan nomor 7 untuk saat ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelesaikan kasus peti mati gantung terlebih dahulu. Lalu, Wu Xiumin bertanya, apakah ada kemajuan baru dalam kasus peti mati gantung?
Apakah Anda menemukan target yang mencurigakan? Apakah Anda ingin saya pergi ke Xiakou dan membantu ketua tim Miao menginterogasi Bailang? Tidak untuk saat ini, kata Zhao Yu. Saya sudah bersiap untuk membawa semua orang yang terlibat dalam kasus ini kembali ke kantor polisi Wuqing untuk diadili. Jika saya masih tidak bisa menangani Bailang saat itu, tidak akan terlambat bagi Anda untuk mengambil tindakan. Oh, Wu Xiumin sangat pintar. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu dan bertanya, jadi, ketua tim, apakah kamu sudah punya ide? Hebat, hebat. Zhao Yu tersenyum. Kau tahu maksudku. Benar? Aku punya ide sekarang, tapi masih belum matang dan masih banyak kekurangan. Aku akan memberitahumu saat aku sudah selesai mengerjakannya. Baiklah. Wu Xiumin setuju dan menutup telepon. Begitu dia menutup telepon, pintu kantor didorong terbuka, dan Zeng masuk bersama seorang pria paruh baya berbaju putih. Ketua tim, saya sudah menemukan orang yang Anda cari. Zeng segera memperkenalkannya kepada Zhao Yu. Ini Jaksa Mao Xianghua dari Kejaksaan Kota Fulai. Oh, halo, halo. Zhao Yu cepat-cepat mengulurkan tangannya. Ayo, detektif hebat Zhao, aku sudah mendengar banyak tentangmu, aku sudah mendengar banyak. Orang itu buru-buru menjabat tangan Zhao Yu dengan hangat dan terus memujinya. Zeng sudah menjelaskan maksud undanganku kepadamu, kan? Zhao Yu berkata, karena kami tidak terlalu profesional dalam menjatuhkan hukuman, kami ingin memintamu untuk menjadi konsultan kami. Saya mengerti, saya mengerti. Saya sudah selesai membaca informasinya, hehe. Jaksa Mao Xianghua dengan cepat mengeluarkan setumpuk informasi, lalu berkata kepada Zhao Yu, situasi Bailang memang agak istimewa. Saya hanya dapat menggabungkan beberapa kasus masa lalu dan membuat perkiraan umum. Tetapi saya tidak dapat mewakili otoritas absolut. Tahukah Anda, banyak hal di pengadilan yang tidak dapat diramalkan. Saya mengerti, saya mengerti. Zhao Yu menunjuk ke sofa, dan setelah keduanya duduk berhadapan, dia bertanya, jadi, bisakah kamu memperkirakan secara kasar apa yang telah dilakukan Bailang? Setelah sidang pengadilan dimulai, hukuman apa yang akan dia terima? Baiklah. Mao Xianghua membuka dokumen-dokumen itu dan berkata dengan serius, kita akan membicarakannya satu persatu. Pertama-tama, Bailang telah mengakui keterlibatannya dalam penipuan Lin Chengye, yang melibatkan penipuan, pencurian, dan pengorganisasian kegiatan tahayul. Secara logika, karena jumlah uang yang sangat besar dan fakta bahwa Bailang adalah pelaku utama, dia bisa dijatuhi hukuman lebih dari 10 tahun atau bahkan seumur hidup penjara hanya karena penipuan. Akeong novel bin et Akeong. Namun, mengingat adanya peraturan masa percobaan, jika mereka dapat mengembalikan semua aset penipuan, mereka dapat mengajukan masa percobaan. Selain itu, terkait penipuan itu sendiri, pengacara pembela juga punya banyak hal untuk ditulis. Jika mereka sengaja mengaitkan sifat kasus dengan penyelenggaraan kegiatan tahayul dan menggunakan kegiatan tahayul untuk menipu orang lain atas harta benda mereka, standar hukumannya akan lebih ringan. Baiklah, ia membuka halaman lain dokumen itu dan melanjutkan, selanjutnya, mari kita lihat penanganan jenazah secara ilegal. Mengenai perilaku terdakwa di krematorium, telah menyinggung tentang kejahatan mencuri dan mempermalukan jenazah. Namun, meskipun keadaannya relatif buruk, menurut standar hukuman, sepanjang terdakwa dapat membayar denda, hukuman maksimalnya adalah 3 tahun penjara. Melihat kasus mengemudi dalam keadaan mabuk, sifat kasusnya bahkan lebih rumit. Jika itu pembunuhan, maka hukuman terberat adalah penjara seumur hidup. Namun, jika itu kecelakaan lalu lintas, hukumannya tidak terlalu berat. Itu masih tergantung pada apakah korban sudah meninggal, seberapa parah lukanya, sikapnya dalam mengaku bersalah, kompensasi, dan sebagainya. Hal yang paling istimewa dari kasus ini adalah adanya sejumlah kepentingan antara terdakwa dan orang yang dipukul. Hubungan semacam ini bisa besar atau kecil, dan itu sepenuhnya bergantung pada permainan pengacara di pengadilan. Selain itu, kami juga dapat mendakwanya dengan satu kejahatan lagi karena membahayakan keselamatan publik. Tetapi bahkan jika dia dijatuhi hukuman atas beberapa kejahatan, kata Jaksa Mao dengan sungguh-sungguh,
saya pribadi berpikir bahwa kemungkinan dia dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup sangat kecil. Oh, Zhao Yu mengangguk penuh arti. Kata-kata jaksa mau mirip dengan ramalannya sebelumnya.